warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andi Nurul Fatimah Sahra. Pada podcast kali ini kita akan membahas suatu tema tentang guru bercerita mengajar Pancasila. Dan kali ini kita juga telah kedatangan seorang guru yang mengajar di pelosok di Kabupaten Bulukumba bernama Bapak Yasir Hussein. Singkat saja Pak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Hussein. Saya pengajar atau guru di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Borong Ganjeng di pelosok di sebuah desa di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Latar belakang pendidikan saya adalah saya seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris dari sebuah universitas yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, karena tema kita hari ini adalah guru bercerita mengajar Pancasila, langsung saja kita ngobrol seputar pengalaman Bapak dalam mengajarkan Pancasila. Di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, bisa dijelaskan secara umum bagaimana cara Bapak dalam mengajarkan Pancasila kepada murid-murid? Kalau bercerita tentang Pancasila, saya menganggapnya Pancasila itu adalah pengamalan, bukan teori. Keseharian saya sebagai guru bahasa Inggris, ya otomatis saya mengajarkan bahasa Inggris di kelas, di depan murid-murid saya. Terus di mana Pancasilanya diajarkan? Pancasilanya itu diajarkan bukan berdasarkan teori, tapi saya beri sebuah pengamalan atau beberapa pengamalan yang kemudian terkait dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk cara mereka memasuki sekolah, cara mereka bergaul dengan teman, dengan guru atau siapapun yang mereka jumpai, cara mereka memperlakukan yang lebih muda, yang lebih tua, itu kita semua ajarkan. Terus masalah kreativitas, kemandirian, dan hal-hal lain yang terkait Pancasila itu kita ajarkan tanpa memberikan tugas bahwa ini adalah tugas Pancasila, tapi langsung prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yang akan mereka bawa ke keluarganya, ke lingkungannya, dan itu berjalan secara alami. Pancasila itu kan memiliki 6 karakter utama, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak dalam menerapkan semua hal tersebut kepada murid-murid Bapak? Yang pertama dulu ada beberapa hal yang terkait yang disebutkan tadi, itu telah mereka pahami. Maksud saya siswa-siswa saya itu telah memahami beberapa nilai-nilai Pancasila yang tidak mereka sadari dan mereka telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas saya secara pribadi sebagai seorang guru cuma menelusuri hal-hal apa saja yang terkait dengan Pancasila yang belum mereka amalkan. Terutama misalnya berkarya atau mandiri sejak dini atau bernalar kritis. Hal-hal ini sebenarnya saya ajarkan, saya gali lagi melalui pengembangan bakat dan minat mereka. Jadi kami itu menyaring atau memilih-pilih siswa berdasarkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka ahli di dalamnya, kemudian kita kembangkan. Dari situ mereka bisa menimbulkan berbagai macam sikap. Dari sikap itulah kita bimbing yang mana kritisnya, yang mana kreatifnya, yang mana kemandiriannya, terus disertai dengan bimbingan adab-adab. Tapi tetap itu kayak yang tadi, tidak diberikan secara teori, tapi langsung pengamalan yang mereka sendiri pada saat mengamalkannya, mereka tidak sadar bahwa yang saya amalkan adalah benar-benar nilai Pancasila. Jadi berjalan secara alami. Jadi untuk menerapkan semua hal tersebut, kesulitan apa yang seringkali Bapak alami? Kesulitannya yang paling menonjol adalah ketidakseragaman pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya, mungkin karena latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang keluarga, termasuk lingkungan tempat mereka berada, menyebabkan berbagai karakter yang hadir di sekolah ini. Kendalanya di situ. Tapi Pancasila kan bergerak secara umum, artinya memasuki semua kalangan, memasuki semua latar belakang, dan itu bisa diterapkan berdasarkan kemampuan, pemahaman, latar belakang, dan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Jadi di situ kendalanya, tapi itu bisa diatasi dengan membuat kelas-kelas pengembangan bakat dan minat, serta kelas-kelas berdasarkan tingkat kelas mereka di sekolah. Nah, di sini saya juga tertarik nih dengan pembahasan Bapak seputar nalar kritis, kreatif, dan mandiri. Bisa diperdalam lagi Pak ketiga hal tersebut kepada murid-murid? Baik, saya berkali-kali bilang kepada siswa saya bahwa ketika orang terlatih untuk bersikap kritis,
Artinya ada tanggung jawab yang diikutkan dalam sikap kritis tersebut. Jadi kritis misalnya saya terapkan saya mulai dari diri saya sendiri. Setiap melihat ada yang tidak tepat kepada siswa saya langsung memberikan kritik sekaligus solusi untuk memilih yang mana yang terbaiknya di situ. Memilih solusi terbaiknya, karena menurut saya kritis itu adalah menegur atau menanggapi yang tidak tepat, kemudian memberikan saran atau solusi yang tepat. Kalau cuma mengkritisi saja bahwa ini tidak tepat, ini salah, itu bukan kritis namanya, itu adalah nyinyir. Terkait masalah kreatif misalnya, kami membuat beberapa kegiatan ekstrakurikuler, tidak mesti berkaitan dengan pelajaran, tetapi berkaitan dengan apa yang siswa sukai dan apa yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dari situ kita ajar mereka berkreasi, terus kemudian dari kreasi itu lahirlah sikap kemandirian. Karena siapapun siswa yang berkreasi menghasilkan sebuah karya, otomatis mereka mengikutkan sikap mandirinya pada karyanya tersebut. Nah, itu semualah yang saya terapkan setiap hari. Nah, lagi-lagi tadi kembali, bukan secara teori tapi secara pengamalan. Mereka tidak sadari bahwa yang mereka terapkan adalah nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan terakhir nih, apa yang menjadi harapan Bapak untuk pelajar zaman sekarang dan harapan untuk diri Bapak sendiri seputar Pancasila? Yang pertama untuk diri saya sendiri dulu. Saya ingin pengamalan Pancasila ini lebih inovatif lagi dengan berbagai kegiatan-kegiatan atau berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dengan berbagai bentuk model pembelajaran yang siswa tidak sadari bahwa mereka sedang mengamalkan Pancasila. Karena bagaimanapun yang berkaitan dengan pengamalan, kalau diajarkan secara teori, ini tidak akan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti ibadah, kalau kita beribadah itu sebatas teori saja, cuma tahu teorinya, tapi kalau tidak diamalkan maka akan sebatas teori saja. Siswa itu bukan disuruh untuk menghafal lagi, bukan disuruh untuk mengingat-ingat lagi, tapi mereka langsung menerapkan. Apa yang mereka terapkan otomatis mereka ingat selamanya. Terus harapan saya untuk para pelajar saat ini adalah kemandirian sejak dini itu sudah terbuka dengan lebar, apalagi zaman digital. Mereka bisa melihat di mana mereka bisa berkarya atau berkreasi, di mana mereka bisa menempatkan sikap kritisnya, dan di mana mereka bisa memberikan ide-ide cemerlang. Jadi pelajar tidak perlu lagi menunggu harus kuliah tinggi-tinggi, harus selesai beberapa tahun menyelesaikan studi yang tingkat lebih tinggi lagi, tapi mereka sudah bisa mulai sejak dini untuk berkarya. Wah, baik. Terima kasih banyak nih untuk Bapak Yasir Hussein karena telah mau bergabung bersama saya di podcast hari ini dengan tema Guru Bercerita Mengajar Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Andi Nurul Fatimah Zahra pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.